Apakah senjata paling berbahaya yang ditemukan oleh manusia pada abad 20? Kita pasti mengira jawabannya adalah bom atom. Senjata jenis ini hanya pernah dijatuhkan 2 kali oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tapi 2 serangan ini merenggut lebih dari 200.000 nyawa manusia. Ternyata masih ada senjata lain yang bertanggung jawab terhadap jauh lebih banyak kematian. Senjata yang membunuh lebih dari jutaan orang. Senjata itu adalah senapan avtomat Kalashnikov atau biasa disebut AK-47. Senjata AK-47 pertama kali dikembangkan oleh Uni Soviet secara rahasia. Hingga saat ini ada lebih dari 100 juta senjata jenis ini telah diproduksi. AK-47 saat ini dapat kita temukan di seluruh dunia, termasuk banyak warga sipil Amerika juga memiliki senjata jenis ini. Senjata AK-47 dirancang dan ditemukan oleh Mikhail Kalashnikov. Kalashnikov lahir pada tanggal 10 November tahun 1919, sekitar 2 tahun setelah rezim komunis Soviet berkuasa. Kalashnikov lahir di keluarga petani. Orang tuanya memiliki sedikit lahan pertanian dan aset pribadi, sehingga dianggap oleh rezim komunis sebagai kelompok yang tidak terlalu bersimpati terhadap revolusi. Sejak masih kecil, Kalashnikov dan keluarganya harus menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pada tahun 1930, di bawah kekuasaan rezim komunis Soviet, keluarga Kalashnikov dipaksa untuk berpisah dan diasingkan ke wilayah Siberia. Kalashnikov diasingkan bersama dengan ayahnya, banyak saudaranya meninggal dunia dalam perjalanan deportasi. Tidak lama setelah itu, ayahnya meninggal dunia sedangkan ibunya menikah lagi. Kalashnikov hanya sempat bersekolah selama 7 tahun, setelah itu ia berhenti sekolah dan bekerja sebagai pengemudi traktor. Kalashnikov juga pernah bekerja sebagai mekanik perbaikan traktor, dan belajar secara otodidak. Tidak ada banyak informasi tentang Kalashnikov setelah itu, tetapi pada tahun 1938, ia telah bergabung dalam wajib militer tentara Uni Soviet. Selama masa Perang Dunia Kedua, Kalashnikov bertugas di unit kavaleri tank sebagai pengemudi dan teknisi. Kalashnikov ikut berjuang melawan invasi tentara Jerman ke wilayah Soviet. Dalam sebuah pertempuran mempertahankan kota Moskow, Kalashnikov sempat mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Selama masa penyembuhannya, Kalashnikov begitu terbayang dengan keunggulan superioritas militer Jerman dibandingkan Uni Soviet, termasuk dalam kualitas dan jumlah senjata yang mereka punya. Selama invasi Jerman, militer Uni Soviet memang sangat kewalahan. Mereka dipukul mundur sejauh ribuan kilometer dari perbatasan mereka. Salah satu kekurangan terbesar Soviet adalah sedikitnya jumlah senjata yang dimiliki tentara mereka, dan kualitasnya yang sering macet dan tidak bisa digunakan. Kalashnikov berkeinginan untuk menciptakan senjata yang sederhana, tapi dapat diandalkan. Senjata ini harus tahan lama, bahkan untuk dipakai di lingkungan paling keras semacam gurun pasir, hutan hujan, hingga rawa-rawa. Setelah tidak lagi bertugas dalam kesatuan, Kalashnikov langsung mencoba membuat rancangan senjata api, meskipun ia tidak pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang ini. Beberapa rancangan awalnya memang tidak terlalu sukses, tapi sudah cukup untuk membuat dirinya dipanggil oleh Badan Riset Ilmiah Pengembangan Senjata Api milik Uni Soviet. Rancangan senapan terbaik ini selesai dibuat pada tahun 1947, sehingga diberikan nama AK-47. Di tahun 1949, senjata AK-47 dipilih sebagai senapan serbu Angkatan Darat Uni Soviet. AK-47 juga diadopsi oleh negara-negara Pakta Warsawa. Setelah itu senjata AK-47 menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi simbol gerakan-gerakan revolusi di banyak negara seperti Vietnam, Afghanistan, Kolombia, dan Mozambik. Negara Mozambik bahkan menambahkan lambang senjata AK-47 di bendera mereka. Tapi, meskipun desain senjata ini digunakan sebagai senjata resmi negara dan tersebar ke seluruh dunia, Kalashnikov tidak pernah mendapatkan bayaran atau royalti, karena di Uni Soviet, hak paten terhadap sebuah desain tidak dianggap sebagai kepemilikan pribadi. Uni Soviet juga memberikan rancangan senjata AK-47 kepada negara-negara Pakta Warsawa secara gratis, tanpa bayaran apapun. Kalashnikov sebenarnya agak keberatan dengan hal ini, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab aturan negaranya memang menyatakan demikian. Namun Uni Soviet tetap menghargai jasa Kalashnikov dengan memberikannya kenaikan pangkat. Dalam kemiliteran Soviet, karir Kalashnikov melejit menjadi Jenderal Bintang 3 dan menduduki posisi senior.
Seorang cucunya juga mendirikan usaha di Jerman yang memproduksi barang dengan merek Kalashnikov. Perusahaan ini membuat barang seperti pisau, payung, hingga vodka. Kalashnikov mendapatkan 30% dari keuntungan perusahaan ini. Kenapa senjata AK-47 dianggap sebagai senapan terbaik? Keunggulan utama yang dimiliki AK-47 adalah efisiensi yang membuatnya dapat diproduksi dengan biaya murah, ukuran dan beratnya yang ringan untuk dibawa, mudah digunakan, tempo isi ulang yang singkat, dan yang paling penting adalah daya tahan senjata yang luar biasa. AK-47 terbukti dapat diandalkan dalam kondisi paling sulit, mulai dari hutan hujan yang lembab sampai gurun pasir Timur Tengah. Selain itu, AK-47 juga memiliki tingkat perawatan yang memudahkan. Saat ini, AK-47 digunakan secara resmi dalam kemiliteran di 50 negara. Dapat digunakan secara efektif di suhu mendekati 0 derajat seperti lingkaran Arktik, hingga di lingkungan panas gurun pasir. Namun, dengan semua keunggulan yang ia miliki, senapan AK-47 tidak hanya jamak digunakan dalam kemiliteran. AK-47 juga seringkali dipakai dalam berbagai tindak kejahatan dan gerakan terorisme. Wajar saja, senjata jenis ini sangat mudah diduplikasi, telah diproduksi sebanyak puluhan juta unit dan dapat bertahan hingga 20 tahun. Jadi, ia pasti telah tersebar ke seluruh dunia, dan menjadi senjata paling mudah diakses untuk tujuan apapun termasuk kejahatan. Sepanjang hidupnya, Kalashnikov sering menghadapi pertanyaan dari banyak orang. Apa yang ia rasakan sebagai pencipta rancangan senjata terbaik, namun di sisi lain juga telah merenggut banyak nyawa manusia. Kalashnikov secara tegas menyebut kalau ia selalu dapat tidur dengan nyenyak sepanjang hidupnya. Ia tidak merasa terganggu dengan rasa bersalah akibat rancangan senjatanya itu. Ia merasa kalau ia hanya menjalankan tugasnya dalam menciptakan senjata, ia tidak pernah memberikan senjata itu kepada penjahat atau teroris. Ia tumbuh dalam masa perang, jadi ia mengerahkan kemampuan berpikirnya untuk mempertahankan diri dan negaranya. Seandainya ia hidup dalam masa-masa damai, ia akan lebih senang seandainya ia menjadi penemu mesin traktor atau alat-alat pertanian saja, daripada menjadi penemu senjata. Namun ketegasan hatinya sempat goyah di masa tuanya. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Kalashnikov sempat mengirimkan surat kepada Gereja Ortodoks Rusia. Ia menyampaikan isi hatinya, seumur hidupnya ia memang telah berhadapan dengan sebuah pertanyaan. Apakah ia patut disalahkan atas senjata ciptaannya? Apakah dirinya ikut ambil andil dalam setiap kejahatan atau nyawa yang terbunuh oleh AK-47? Sampai akhir hidupnya, ini menjadi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kalashnikov meninggal dunia pada tanggal 23 Desember tahun 2013 dalam usia 94 tahun, ia dianggap sebagai pahlawan nasional bagi negaranya. Rusia juga membangun sebuah patung untuk menghormati jasa-jasa Kalashnikov. Itu dia penjelasan tentang pencipta senjata AK-47. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain.